Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tebal, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang ini ada sedikit kabar nih tentang kejadian kasus 406 yang melibatkan salah satu oknum Habib ya dan istrinya. Sebetulnya korban ini istrinya ya, tinggal bersama di rumah itu udah 18 tahun. Ada masalah lah, gue nggak ada urusan sama rumah tangganya ya, serius, gue nggak ada urusan sama sekali sama rumah tangganya, bodoh amat ya. Cuman gue ngelihat ini kok jadi kasusnya yang jadi pertanyaan besar bagi gue. Dan setelah ini ada satu lagi kabar yang akan gue sampaikan. Tetap rakyat harus tahu ya, gue dapat surat tugas kok untuk mengabarkan ini, menginvestigasi ini. Jadi kemarin sempat gue ngangkat masalah jaksa perempuan cantik yang ini nih ya, tajirnya menghalalkan LHKPN-nya, gue sebut itu dan gue bahas LHKPN boleh disampaikan, LHKPN boleh, sangat boleh disampaikan. Rakyat harus tahu ya. Ya ini mencurigakan gitu ya. Di konten gue tuh ada kan yang tentang pengacara yang cerita lucu, ini persidangan dagelan. Kalau gue bilang, gimana tinggal bersama 18 tahun kok dibilang pengerusakan. Pak Andris ya, salah satunya Pak Andris ya, Pak Andris juga nanti ada juga Pak Andris ya. Ya, Anda kan pernah jadi jaksa di Penajam ya. Di Pasir ada kasus pengerusakan juga. Dan itu orang luar. Nah, kalau orang luar ya pengerusakan, gimana gua dibilang ngerusak kalau di dalam rumah gua sendiri. Loh, Awi itu kan mantu gitu. Si Habib itu kan mantu, iya, tapi udah tinggal bersama 18 tahun. Udah, kalau mau cerai-cerai aja, urus kasus yang lain, jangan bikin sidang dagelan begini. Nah, kenapa jaksa cantik ini akhirnya gua angkat lagi nih? Karena ada yang aneh gitu. Selain akunnya di private ya guys, ini kan akunnya di private sama dia ya. Itu ada yang aneh gitu. Setelah gua posting, gua sempat posting begini nih. Ya, nih. Halo Ira Monik, gue tag bisa masih. Halo Kejari HSU, bisa. Izin menginformasikan kepada rakyat. Video silakan cek di channel YouTube Babe Aldo AJ 135. Ya. Jaksa perempuan cantik Amunta ini tajir ya. Enak ya jadi jaksa, bisa banyak uang, halal kan? Kan ini jelas ya. Gue cuma mau menyampaikan informasi tentang uangnya dia gitu, hartanya dia. Salahnya di mana? Loh, kalau cuma begini kenapa bikin panik ya? Paniknya gimana, Be? Nih paniknya. Ini seperti panik. Gue posting nih.
Halo Kejari HSU, kenapa nih anggota jaksanya yang namanya Ira Monika setelah akunnya di private kok sekarang tidak bisa di-tag? Ya, tadinya kan bisa di-tag, ya kan? Sebelumnya bisa di-tag. Kenapa ini nggak bisa di-tag? Kalau memang dalam posisi benar, kenapa harus takut? Iya, kalau benar ngapain takut? Kalian biasa menuntut terdakwa kan? Iya, jaksa kan menuntut. Lalu bagaimana kalau sekarang rakyat menuntut keadilan? Ingat, jabatan kalian sementara dan hukum sosial bisa lebih berat dari hukum positif. Rakyat akan terus mengawasi. Ya, gua akan terus mengawasi ini. Ini bukan masalah rumah tangga aja, sayang, bodoh amat. Bukan tugas gue ngurusin rumah tangga orang, bukan. Gak ada urusan gue. Gue mengawasi proses peradilannya, ya. Gue mengawasi proses peradilannya. Kalau begini kan makin curiga gitu. Ya dong, makin curiga dong. Ini taruh di sini aja. Ya, makin curiga dong gue ya. Kenapa harus setelah di private terus nggak bisa di-tag? Oke, kalau private, oke lah. Oke, kita nggak bisa membatasi haknya seseorang. Tapi mendadak nggak bisa di-tag setelah diangkat. Ya kita bikin terkenal. Bikin paling terkenal. Nah, dan masalah ini terus akan gua angkat. Kalau nggak ada klarifikasinya, nggak ada kejelasannya, ini persidangannya gimana, kok bisa yang begini ini masuk di persidangan, bagaimana seseorang yang udah tinggal bersama 18 tahun di rumah itu dituduh didakwa dengan pasal 406 ayat 1 pengerusakan, kok bisa yang dirusak itu mana buktinya, kok bisa saksi-saksinya tidak melihat langsung. Persidangan dagelan seperti itu, wah ini ada apa-apanya. Makin yakin gue ini ada apa-apanya. Jaksa ini, waduh, saya lihat Anda Mbak, dan rakyat Indonesia harus tahu ini. Saya lihat Anda, saya awasi, rakyat mengawasi. Kalian biasa menuntut terdakwa. Sekarang kalian kalau diginikan, kalian bingung gitu. Kalian mau tutupin, kalian nggak bisa di-tag. Habis gini hapus akun deh. Tapi ingat, jejak digital itu banyak, sayang. Masih banyak data gue. Ya kalau gue nggak mau ikut campur, sekali lagi nggak mau ikut campur masalah rumah tangganya terdakwa dan korban, itu urusan mereka. Tapi kalau ada jaksa yang begini, ya itu jadi urusan rakyat lah. Jaksa itu pejabat publik. Bagaimana seorang jaksa kok bisa berperilaku seperti ini? Baru diangkat, tajirnya uang halal kan? Cuma nanya. Kita bikin terkenal, bikin paling terkenal. Begitu aja. Kau udah baper. Di awal udah masih bisa di-tag. Halo Ira Monik, halo Kejari HSU. Gua sopan kok. Izin menginformasikan kepada rakyat. Cuman begitu. Tiba-tiba nggak bisa di-tag. Ada apa Bu Jaksa? Kalau benar ngapain panik? Sekarang kita lihat komentar netizen. Ini akan gua angkat terus. Kalau ini tidak ada klarifikasi dan nggak ada kejelasan, kok bisa gitu? Kasus ini naik ke pengadilan, kok bisa? Bisa di mana salahnya? Kok bisa kasus 406 ayat 1 ini ada di pengadilan, diadili dengan terdakwa yang juga anak mantunya sendiri? Kalau memang bersalah untuk urusan cerai aja. Kenapa harus ke pengadilan? Tapi ini kok jahat banget sampai ke pengadilan. Ngapain sampai ke pengadilan? Tinggal bersama 18 tahun. Kok bisa masuk ke pengadilan? Pasalnya pengerusakan. Kok bisa barang buktinya nggak ditampilkan? Kok bisa saksi-saksinya itu tidak berada di tempat kejadian, tidak melihat, tidak mendengar? Kok bisa? Kan jadi janggal. Dan juga kok bisa jaksa cantik ini tiba-tiba nggak bisa di-tag? Setelah sebelumnya bisa di-tag. Kan jadi pertanyaan, kok bisa? Kita lihat komentar netizen. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini, di postingan pertama gue ya, yang tajirnya uang halal ini kan baru. Ini bisa di-tag nih. Bisa di-tag. Ya. Bisa di-tag. Nanti kita lihat deh ya, coba nanti di akhir kita coba lihat ini akunnya dia ini. Izin menginformasikan kepada rakyat. Video silakan cek ya, ini ya. Kalau nggak sambil korupsi, mana mungkin bisa kaya mereka itu. Rakyat wajar dong curiga.
Gaji lu berapa? Sehat selalu be, amin. Asik bener, gaskan be, gaskan. Ini masih gua mainin di Instagram sama di YouTube nih. Nanti habis gini, Twitter juga naik. Pelan-pelan sayang. Positifnya emang udah keturunan orang kaya kali be. Mungkin, tinggal jawab aja. Nggak perlu panik dong. Kalau emang bener ngapain panik? Ya tajir be, mereka kan rajin menabung duit. Koreksi kalau saya salah. Iya, rajin banget. Bismillah, mau komen panjang takut disetrap. Sikat be, emangnya kamar mandi disikat. Sehat terus be, jangan lupa ngopi. Iya, nggak lupa ngopi gue, nggak lupa ngopi. Nggak lupa ngopi gue. Kalau kata dia, no money, no selesai, you have problem. No money, you have problem, gitu ya. Jangan-jangan dari hasil titit gitu ya. Nah, purun bener amun kelakuan kayak itu banjir bener ini nih. Banjir bener. Nah, ini cuma emot. Official KPK yuhu. Pak Ketut cuma benar, rakyat sangat menaruh harapan kepada kejaksaan bisa menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah. Tapi akunnya nggak bisa dilihat juga guys, private percuma. Lah aku baca judul kenapa jadi nyanyi? Ya memang harus begitu supaya jaksanya bahagia kita nyanyiin. Kita bikin terkenal, bikin paling terkenal. Dah, yang ini udah ya. Sekarang kita lihat di postingan yang sudah nggak bisa di tag. Ingat ya, di sini masih bisa di tag. Dan dia nih lihat, ini masih private, private, tapi masih bisa di tag gitu. Ya, Ibu Jaksa cantik. Sekarang kenapa lu nggak bisa di tag Bu Jaksa? Nih. Bu Jaksa nggak bisa di-tag sekarang. Halo, Kejari HSU, kenapa nih anggota jaksanya yang namanya Ira Monika setelah akunnya di private kok sekarang tidak bisa di-tag? Kalau memang dalam posisi benar, kenapa harus takut? Itu pertanyaan. Kalau kalian benar, kenapa panik? Kenapa takut? Kalian biasa menuntut terdakwa kan? Lalu bagaimana? Kalau sekarang rakyat menuntut keadilan, ingat jabatan kalian sementara dan hukum sosial bisa lebih berat dari hukum positif. Rakyat akan terus mengawasi. Gua nggak akan berhenti. Karena nggak masuk di akal gue, sekali lagi nggak masuk di akal gue. Tinggal bersama 18 tahun dituntut sampai masuk ke pengadilan. Ini gimana prosesnya? Jaksa nerima berkasnya gimana? Gue ini tahu hukum. 18 tahun lo tinggal bersama, nggak main-main. Bukan setahun 2 tahun, 18 tahun. Anak mantu sendiri. Anak mantu sendiri. Di Ramonik nggak asik malah private, padahal kalau dikunjungi Babe harus welcome ya kan Be? Iya dong. Ya kalau nggak salah ngapain? Ngapain takut kalau nggak salah? Ibu Jaksa cantik kalau nggak salah kenapa takut? Be di TikTok seliuran yang boleh Babe nggak nyambung. Padahal Babe ngajak ngopi bareng. Ikut aja doang. Ciut Be, iya ciut. Tapi di sini ada juga loh orang namanya ciut tuh. Ngajak ngopi Babe biar paham dia, mestinya gitu mau ya. Gas Be, gas lah. Mampir ke rumahnya Be, kita ngopi-ngopi. Wah, nanti gue dianggap persekusi lagi, enggak ada. Kirimin karangan bunga aja ke rumahnya, ide bagus. Nanti kita coba kirim karangan bunga ya. Pasti dia lagi nggak enak makan, nggak bisa tidur, panik. Nah ya itu, ya udahlah, nggak usah lama-lama. Intinya ini lumayan banyak nih. Kalau dia benar, kenapa harus panik? Kalau Bu Jaksa cantik ini benar, kenapa harus panik sih? Kenapa Ibu? Nggak perlu panik lah kalau benar gitu. Karena memang nggak masuk di akal Bu. Tinggal bersama 18 tahun tapi diadili dengan pasal 406 ayat 1. Nggak masuk akal Ibu. Ada apa ini? Rakyat terus mengawasi. Lu terus gua akan menginformasikan kepada rakyat tentang lu dan Pak Andri satunya ya. Dan ada data lain. Pelan-pelan gua bilang. Kalau nggak ada klarifikasi nih, nggak jelas nih. Coba bikin keterangan pers iya, oh ternyata ini masalahnya. Kalian diem-diem aja. Ya gue terusin. Dah itu aja dari gue. Gue Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin terkenal, bikin paling terkenal. Kalau nggak salah ngapain lu panik Bu Jaksa? Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari,
Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.